Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah dia yang ingin datang menyakiti. Wow, kira-kira siapa? Karena energinya saya merasakan energi yang paling besar di mana orang-orang toksik berada di sekeliling kamu. Ataupun orang toksik ingin kembali ke kamu, ya. Ini lebih kepada dirimu lagi, mau menerima mereka ataukah bagaimana? Atau lebih mengerti, ya, akan perilaku mereka. Ya, terserah dari kamu, tetapi di sini cuman untuk himbauan kepada kamu untuk bisa lebih berjaga-jaga di hari esok dari orang yang toksik, ya. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisi nantinya? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dia ingin datang kembali menyakiti. Wow, jadi ini lebih ke waspada aja, ya, bukan kita menuduh orang ataupun seuzon kepada orang, no, ya, curiga ataupun yang negatif, ya, tidak. Di sini bukan menebar kebencian, bukan menebar untuk kamu bisa konflik dengan seseorang, tidak, tetapi di sini untuk pribadimu, untuk bisa lebih berjaga-jaga, antisipasi, dan mengoreksi diri, ya. Jangan sampai kamu terkoneksi lagi dengan orang-orang yang toksik ini, ya. Dari energi kartu tarot kamu sudah tahu, dan akhirnya kamu bisa mengambil sikap kepada mereka yang jahat, ya. Ambil positifnya, ya, bukan yang negatif, ya. Karena saya tidak pernah mengajarkan yang negatif kepada siapapun, terutama subscriber saya. Karena saya mau kamu itu tercerahkan untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih bahagia, ya. Oke, di sini ada King of Pentacles. Wow. Kita bicara tentang dia yang ingin datang untuk menyakiti. Bicara tentang uang, ya. Dia lagi memantau kamu, ya. Dia lagi butuh uang. Ataupun mungkin kondisinya dia yang jahat karena dia datang kembali ke kamu karena hanya mau menumpang hidup. Numpang tenar, numpang kenyamanan. Ibaratkan dia datang kembali, ini ada temanmu, ada pasanganmu, ada keluargamu, di mana pada saat mungkin kondisinya saat kamu kondisi terpuruk, mereka tidak melihatmu sama sekali, bahkan meninggalkanmu, bahkan ada yang mengusir. Saya merasakan energinya di sini kalau bicara tentang keluarga, ya. Kalau miskin, ya, saya rasa kayak nggak kenal gitu. Tetapi kalau kaya, jangankan keluarga, ya, orang nggak tahu dari mana aja langsung anggap keluarga gitu, ya. Tapi kalau miskin, keluarga kandung, ya pura-pura nggak kenal, ya. Dan ini yang terjadi. Pada saat mereka melihat kamu sudah jauh lebih baik, mereka datang dengan senyuman manis, alasan ini itu, berteman, menyanjung, ya. Jadi kalau bicara dia ingin datang kembali mendekati, ya, dia datang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama mungkin uang. Ada yang mau pinjam uang, padahal dia belum mengembalikan, ya. Ada yang mau meminjam uang, padahal dia sehat, tidak cacat, tidak sakit, tapi malas mau minjam-minjam duit orang. Ataupun ya kalau mau dibilang dia melihat kamu sudah jauh lebih baik, dia ingin kembali. Ini ada pasangan,
Dimana pasangan ini narsistik ya, ada beberapa yang narsistik yang hanya mau memanfaatkan. Tapi bukan berarti saya menuduh kalian punya pasangan semua narsistik ya. Kalau bicara narcissistic personality disorder itu kalian harus bawa mereka periksa ke psikolog ya. Tetapi memang kalau bicara narsistik di sini ada energinya, dimana dia hanya mau mendapatkan keuntungan dari pasangan. Pada saat pasangannya untung atau up, dia datang untuk mengambil keuntungan. Tetapi pada saat pasangannya jatuh, dia pergi meninggalkan. Karena dia gak mau hidup susah. Dia mencari suplai lainnya. Dan di sini dia ingin datang kembali. Kenapa? Karena dia merasa bahwa hidup kamu sudah baik. Dengan penuh muka yang kalem, dengan perkataan manis, seolah-olah penuh penyesalan. Ya, tetapi itu kembali kepada dirimu. Karena yang menentukan nasibmu adalah pilihanmu dari sekarang. Kamu masih mau menerima orang toksik ataukah tidak? Ya, terserah dari kamu. Ya, di sini saya cuma bilang bahwa orang toksik ini ada datang, dia mau mengulangi lagi. Jadi jangan kaget suatu saat nanti dia meninggalkan kamu lagi kalau kondisi kamu terpuruk. Ya, karena kalau kita bicara orang yang cuma hanya mau enaknya doang, ya jangan kaget kalau ke depan dia akan menyakiti lagi. Ya. Oke. Berikutnya lagi di sini ada Three of Cups. Dia datang untuk kalau mau dibilang ini menawarkan cinta. Menawarkan cinta dalam tanda kutip ya, kita bicara menyakiti, bukan cinta abadi atau cinta yang betul-betul tulus, karena tema kita yang negatif ya. Jadi di sini ada triparty. Entah dia sudah mempunyai pasangan atau kamu sudah mempunyai pasangan, dia ingin ngajak untuk triparty. Ataupun mungkin kondisinya ini pimpinanmu ya, sudah beristri, sudah bersuami, tapi masih baperan atau memberikan harapan kepada kamu. Ya. Ataupun dalam tanda kutip putus nyambung, tidak ada komitmen yang jelas, pacar tanpa status tapi romantisan. Ini termasuk kategori orang jahat. Kenapa? Dia hanya mau enaknya saja, mau bahagianya saja, susahnya nggak mau, atau tanggung jawab nggak mau. Ya, itu kategori orang yang jahat, karena tidak mengerti akan perasaan, seolah-olah harus menguntungkan dirinya, harus membahagiakan dirinya saja, tanpa melihat dari sisi kalian. Ya, dia ingin menawarkan cinta, padahal semu, dengan iming-iming saya cinta kamu, saya ingin memperjuangkanmu, padahal ujung-ujungnya dia akan kembali ke pasangannya kok, karena dia lagi boring aja dengan pasangannya. Ya, jadi kalau kamu di pihak triparty, ya, di pihak triparty, jangan kaget kalau suatu saat nanti dia akan kembali dengan pasangannya. Apa yang dia omongin ke kamu itu hanya karena dia lagi stres aja, atau lagi boring aja, lagi bete dengan pasangannya, atau ada masalah. Makanya dia pelariannya ke orang lain. Dan kalau kamu wanita atau istri atau suami dia yang dimana dia selingkuh, kamu korban, ya biarkan aja. Kalau bicara dia datang kembali, ya berarti nanti dia datang dengan versi terbaiknya. Tetapi karena di sini tema kita dia ingin datang menyakiti, berarti dia ada mau mengulangi lagi kesalahan, yaitu selingkuh. Sesuai tema kita ya. Karena saya hanya mengangkat sesuai tema. Kalau kamu merasa tidak sesuai, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena saya mengambil energi yang paling besar dari kalian ya, dimana sesuai tema kita. Kita bicara tentang dia ingin datang untuk menyakiti. Berarti contoh ya, kamu sudah memaafkan dia. Ini kalau seandainya dia mau triparty ya, mempunyai hubungan gelap dengan yang lain. Dia pernah melakukan itu, tetapi dia mau mengulangi lagi. Dimana dia tidak melihat dari dirimu atau janjinya. Kalau seandainya kamu di pihak triparty, ya berarti dia hanya omong kosong. Dia hanya mau enaknya saja, tetapi tidak mau memberikan kepastian terhadap dirimu. Nah, ini kembali lagi, kamu mau menerima cintanya tidak? Ya, semua keputusan dari dirimu. Six of Swords. Ada yang ingin datang menyakiti hati. Menyakiti hati ini apa Kaica? Dari omongan ini lebih ke mungkin teman-teman ya, ataupun orang-orang yang di sekeliling kamu yang bicaranya agak sedikit-sedikit gimana gitu ya. Sedikit-sedikit dia tahu kamu baper, ataupun mungkin kamu punya masalah, ya pokoknya intinya dia ngerocos aja gitu, tanpa melihat dari dirimu. Kamu terluka, kamu tersinggung ya, bicara kekurangan kamu, gosipin kamu ya, ataupun mungkin kamu punya kekurangan, mereka bicarakan, atau mungkin keluargamu punya kekurangan, anakmu punya kekurangan
Ya, membanding-bandingkan dia dengan yang lain. Wah, anak saya nih begini, anak kamu bagaimana? Wah, anakku juga begini, nggak mau kalah. Ataupun dia juga menceritakan tentang pribadinya yang lebih gitu. Seolah-olah dirinya yang paling star, paling super, ya. Ada gosip juga di sini, di mana ya ini bukan orang-orang jauh ya. Mungkin orang-orang yang ya kalau mau dibilang dekat lah. Karena dia dekat, dia tahu kekuranganmu, akhirnya dia cerita. Nah, ini hati-hati juga kalau kita bercerita atau dekat dengan orang toksik. Ujung-ujungnya kita jadi bahan pembicaraan dia atau bahan gosipan dia. Makanya saya bilang circle itu perlu dijaga, dilihat. Kira-kira cocok tidak? Jangan sampai kita gali lubang untuk diri kita masuk dalam jurang itu. Ya. Oke, berikutnya Queen of Cups. Kalau bicara tentang datang menyakiti di sini, ya, saya merasakan di sini Queen of Cups ini berserah ya. Ada energi berserah. Dia mau datang silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Kamu sudah lebih lebih tahu kondisi dia gitu. Jadi macam contoh, oh ini orang MPD nih, saya sudah tahu nih, sudah teredukasi. Dia mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi saya lihat di sini kamu masih mempunyai kasih, di mana kamu menerima permohonan maafnya, tetapi kamu juga tetap menjaga jarak. Ya. Apa hubungannya dengan dia datang untuk menyakiti? Karena ya dia seolah-olah itu kayak macam tidak ada permohonan maaf, datang kayak biasa aja gitu. Ya, kayak nggak punya salah, nggak minta maaf, nggak introspeksi. Walaupun mungkin kamu merasa bahwa oke, saya sudah tahu karakter dia, saya memaklumi gitu. Tetapi kan harus ada introspeksi. Dia mau masuk lagi dalam kehidupanmu dan kamu pun terima. Ini mungkin kepada sahabat-sahabat saya yang sudah nikah ya, karena punya komitmen, melihat juga dari sisi keluarga besar terutama, dan psikologis anak ya. Jadi mau tidak mau ya, walaupun mungkin sudah tidak ada cinta atau chemistry antar pasangan, tetap aja terlihat seolah-olah baik-baik saja, padahal lagi sakit secara mental. Walaupun fisik tidak kelihatan, fisik tersenyum. Ya, fisik tersenyum. Mungkin di sini ada makian atau kata-kata kasar ya, yang pernah dia dulu lontarkan, tiba-tiba dia datang seolah-olah hai, baik-baik saja kita. Tanpa ada minta maaf, tanpa ada introspeksi, biasa-biasa aja. Ada orang egois di sini. Ya. Ataupun mungkin kondisinya teman kerja kamu, karena mau tidak mau saya harus baikan dengan dia. Karena apa? Satu divisi. Walaupun makan hati, walaupun seolah oh ya kita sudah berdamai nih, tapi hati ini kayak macam nggak srek gitu. Ya. Nah itu, jadi karena harus profesional dalam pekerjaan ya mau tidak mau ya tahan hati, tahan sakit hati, makan hati lah seperti gitu. Dengan orang-orang yang toksik. Ya, tidak mau minta maaf, tidak mau introspeksi, ya, serasa diri paling hebat, paling benar, cari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan kesalahan dia. Ini banyak di sahabat juga, ya, karena mau dia up, dimana dia harus lebih dari dirimu. Apalagi kalau bilang cari muka kepada pimpinan. Nah ini ada, ya. Oke, di sini ada Four of Swords, ya. Kalau kita bicara tentang Four of Swords di sini, ya, ini bicara tentang putus nyambung, hampir mirip-mirip dengan Three of Cups, tapi di sini putus nyambung ini artinya kamu tuh sayang dia, ya, dia juga sayang kamu. Tetapi seolah-olah dunia ini atau semesta ini tidak berpihak kepada cinta kalian. Mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, atau restu orang tua ataupun apapun, sehingga mau tidak mau harus memilih untuk berpisah. Ya, memilih untuk berpisah. Tetapi berpisah menyakiti pada saat, artinya gini, saya berpisah dengan kamu untuk supaya saya bisa lebih bahagia, kamu pun bisa lebih bahagia dengan hidupmu. Tetapi pada saat sudah berpisah malah tambah stres, tambah pusing, tambah mumet gitu. Akhirnya kembali lagi, tetapi kembali lagi ya sama, saling menyakiti, saling ya karena keras sama keras, atau ada perbedaan visi misi dan lainnya, sehingga saling menyakiti walaupun sama-sama cinta, tapi nggak klop secara energi. Makanya dia ingin datang kembali. Kenapa? Karena dia jauh darimu nggak bisa, tetapi dia dekat dengan kamu malah ribut.
Ataupun mungkin kamu merasakan seperti gitu, saya kalau jauh dari dia tuh saya rindu dia, tapi kalau dekat kok kayak kucing dan tikus, ribut aja, stres. Tapi kalau jauh marahan saya nggak kuat, saya nggak bisa. Ada yang seperti gitu. Ya, jadi tema kita dia datang kembali untuk menyakiti, ya putus nyambung. Ujung-ujungnya tersakiti lagi kalau putus. Ya, putus tersakiti, nyambung juga tersakiti. Bingung, tapi sama-sama cinta. Karena bicara di sini ada energi twin flame juga. Kalau kita bicara energi twin flame, ya kemana jiwamu di situ dia nyaman. Ya, maksudnya di mana kamu ada di situ dia nyaman, walaupun hanya diam. Tetapi kalau kamu jauh, ya jiwa mencari, walaupun mungkin logika tidak, artinya logika tidak pakai gitu. Ya, mungkin dia kere, dia jelek, dia ini, dia itu, tapi kok saya sayang dia, aku rindu dia, aku nggak bisa, aku mau sama dia aja. Ibaratkan udah hilang rasa dengan yang lain. Karena apa? Jiwa saling mencari. Tetapi karena bicara energi twin flame, tersiksa kenapa? Karena semesta tidak bisa menyatukan atau tidak merestui. Makanya tadi saya bilang ada perbedaan-perbedaan dari mungkin orang tua, visi misi, agama dan lain-lain, sehingga akhirnya mau tidak mau saling menyakiti hati masing-masing. Seperti gitu. Dan terakhir di sini, ya, dia yang ingin datang untuk menyakiti di sini. Wow, di sini ada Seven of Wands, hati-hati ya. Orang-orang yang mau menusukmu dari belakang, ya, tidak kentara nih, tapi dia ingin menusukmu dari belakang. Seolah-olah dia teman, padahal tidak. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang bermuka dua, ya, ataupun penuh drama. Ini ada di sekeliling kamu. Entah dia mau menggosipin kamu, hampir mirip seperti Six of Swords, ataupun hanya memanfaatkan kamu, dilihat dari sisi keuangan, ya, hampir mirip seperti King of Pentacles, ya. Pada saat kamu tidak punya apa-apa, dia pergi. Pada saat kamu punya sesuatu, dia datang. Ataupun mau merebut, ya, ataupun mau merebut. Dalam artian, ya mungkin dia mau merebut pasanganmu, ya, pura-pura baik kenalan dengan pasangan, padahal dia juga mau merebut, ya. Ataupun mungkin cerita-cerita kamu yang jelek kepada pimpinan supaya kamu turun jabatan, ataupun apapun, ya, supaya kamu bertengkar sama si A, si B, si C. Ini ada orang yang mulutnya toksik, ya, mulutnya ember, tidak bisa dipercaya. Makanya saya bilang kalau kamu mau curhat-curhat, jangan curhat ke manusia, curhat ke Tuhan lewat doa, supaya semesta, Tuhan membuka jalan untuk kamu, ya. Jadi seperti gitu, saya merasakan energinya, ya, yang ingin datang untuk mendekati, ya, hanya untuk memanfaatkan, hanya untuk mau senang-senang doang, triparty, ya, atau mau menggosip, ya, atau ya tidak memberikan kejelasan, dan bahkan mau menusukmu dari belakang. Ini hati-hati. Bicara menusuk dari belakang ini berarti kan orang dekat, ya. Bisa pasanganmu sendiri, di mana mungkin ada playing victim, ada kalau dibilang menfitnah, atau sahabat, atau keluarga sendiri, untuk bisa menggolkan atau bisa membenarkan kesalahan mereka. Ini hati-hati, ya. Jadi seperti gitu, semoga resonate untuk kalian. Ini dipakai untuk berjaga-jaga saja supaya hari esok lebih baik. Kalau kamu sudah tahu, oh ternyata orang ini tuh karakternya kayak yang Kak Ica bilang, oh berarti saya harus jaga jarak sebelum nanti mereka menusuk saya dari belakang atau berbuat jahat kepada aku. Tapi kita jangan membenci, jangan juga kita marah. Karena hidup kita ditentukan adalah dari pilihan kita. Bukan dari si A, si B, si C. Kamu harus buat dia menjadi orang baik, no. Tapi dirimu yang harus baik untuk dirimu sendiri. Bukan dirimu minta validasi orang baik, membuat kamu berbuat baik kepada orang lain dan orang lain berbuat baik kepadamu, no. Tetapi kamu harus bisa lebih fokus pada dirimu, berbuat baik kepada dirimu. Orang mau datang kasih baik atau jahat, ya itu bukan urusanmu. Ingat, karma selalu ada. Kita selalu berbuat baik supaya hari esok kita tetap bisa mendapatkan karma baik, ya. Oke, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf F, huruf Q, ada huruf O, N, H, S, G, W, V, A, K, P,
B, E, dan D. Ya, jadi orang-orang ini yang ingin datang kembali kepadamu ya, di mana inisialnya terkoneksi dengan huruf F, Q, O, N, H, S, G, W, V, A, K, P, B, E, dan D ya. Oke, lebih waspada. Saya lihat tidak terlalu banyak ya inisialnya, karena ada beberapa juga yang malu ya, ingin datang kembali karena kamu sudah tahu topengnya. Tetapi ini adalah koneksi-koneksi orang yang tidak tahu malu, yang mau datang kembali walaupun kamu sudah tahu akan topengnya ya. Jadi lebih waspada saja. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiak ya. Dimana kalaupun di inisialnya tidak ada, mungkin dari zodiak. Di sini ada bintang Cancer, ada Capricorn, Libra, Sagittarius, Virgo, Taurus, Aquarius, dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, Capricorn, Libra, Sagittarius, Virgo, Taurus, Aquarius, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.